وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan, kesehatan. Dalam satu hadis Nabi pernah menyampaikan nikmatani maghbun fihima katsir minan nas, nikmatus sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang manusia selalu lupa, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ketika sehat Allah berikan, maka gunakan sebaik mungkin dalam rangka untuk beribadah, yaitu tujuan hidup di dunia. Karena banyak orang ketika sudah sakit baru ingin beribadah. Kemudian ketika ada kesempatan kosong, maka hadirilah majelis-majelis ilmu, gunakan kesempatan untuk menambah amal-amal soleh. Karena kadang kalau sudah sibuk tidak bisa. Tapi dua nikmat ini memang banyak kita lalaikan. Apalagi sekarang jemaah yang dimuliakan Allah, sejak ada HP ini kita memang lalai sekali. Tidak sadar habis 1 jam, tidak sadar habis 2 jam. Maka tentu perlu kita evaluasi dari waktu yang kita lewati itu. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana 2 pekan yang lalu kita sampaikan hadis dari Abu Hurairah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya, kata Rasulullah, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim dengan muslim yang lain adalah 6, kata Rasulullah. Wa ma hunna ya Rasulullah, kata sahabat, apa itu ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah salam. Untuk masalah salam ini bukan perkara sepele, bahkan di hari kiamat orang kalau di dalam surga nanti mereka suka mengucapkan salam. Dan ketika di rumah kita pun kalau kita ingin mengecek kenapa keluarga kok tidak harmonis, maka oleh sebagian ulama dikatakan coba cek ucapan salam kita. Karena kalau sering kita mengucapkan salam di rumah kepada anak, kepada istri kita, maka itu mendatangkan rahmat Allah kepada kita. Nah, kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, untuk yang kedua, kata Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka datang, wajib datang. Undangan. Untuk masalah undangan nih banyak macamnya. Ada undangan ini, ada undangan itu, segala macam. Mayoritas ulama menyampaikan bahwa yang wajib untuk kita hadir kalau tidak dosa adalah undangan walimah, yaitu undangan pernikahan. Ini yang mayoritas ulama menyampaikan, kalau undangan pernikahan walimah maka kita hadir. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan, oleh para ulama dijelaskan bahwa di antara syarat-syarat wajib kita untuk hadir ke sana dalam pernikahan tadi adalah yang pertama, jika yang mengundang adalah orang muslim, orang Islam. Kalau dia bukan orang Islam, non muslim, berarti tidak wajib. Kalau mau datang juga ya terserah. Tapi kalau orang muslim yang mengundang maka wajib. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada satu hadis yang menjadi catatan kepada kita. Apa kata Nabi dalam masalah undangan ini? Syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan dalam pesta. Seburuk-buruk makanan, makanan pesta, yaitu makanan ketika pernikahan itu. Kok bisa jadi seburuk-buruk makanan? Padahal di situ makanan lengkap, ada gulai, ada goreng, ada ayam, ada kambing, macam-macam. Tapi Nabi mengingatkan kita jemaah, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta. Kemudian yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Kata Nabi, yang dikatakan makanan pesta itu makanan paling buruk, kenapa? Karena yang diundang itu orang yang tidak butuh. Orang kaya aja yang diundang. Orang-orang yang mereka untuk masalah ekonomi, tidak usah tanya lagi. Mereka tidak mikir makan, mereka mikir bagaimana perusahaan ditambah lagi. Yang diundang orang-orang yang tidak butuh sebenarnya makan. Karena mereka sudah berlebih, di rumah mereka sudah berlebih. Bahkan mereka belajar untuk diet, tidak bisa-bisa. Bagaimana badan tidak tambah gemuk juga. Lalu kata Nabi, tapi ternyata orang yang membutuhkan tidak pernah diundang. Makanya jemaah, kalau kita ingin bagaimana pernikahan anak kita, ya kalau mau nikah lagi, bagaimana pernikahan kita, itu betul-betul Allah rahmati, betul-betul Allah
sayang kita Allah berikan, sakinah, mawaddah yang kita inginkan, maka undanglah orang-orang yang butuh untuk makan. Tapi memang selama ini banyak yang diundang orang yang tidak butuh aja, sebatar basa-basi. Akhirnya betullah kata Rasulullah, syarut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan, makanan pernikahan. Belum lagi nanti ketika makan itu jamaah yang dimuliakan Allah, orang diambilnya 2 potong, diambilnya 1 potong, lalu disisa-sisakan. Kadang kalau kita lihat itu, gulai yang masih bagus, gulai yang sudah dibuang karena sisa makanan itu 50% itu. Kan mubazir luar biasa itu. Maka mulai sekarang kalau kita datang pergi makan ke tempat walimah itu, jangan tinggal-tinggal. Habiskan. Kalau tidak mubazir, berdosa kita. Kalau makan nanti dibuang yang ayam ini. Kalau ada pahanya, kan apa tuh? Yang bagian atas dimakan, bagian bawah ditinggalkan. Biarkan begitu saja, dibuang sama tukang cuci nanti. Kalau dia makan ikan, yang bagian bawah aja, kepala ke sini dibuang sama dia. Ini enggak boleh seperti ini, haram hukumnya. Inilah yang seburuk-buruk makanan. Orang mubazir di situ, orang yang diundang cuman orang yang sudah berlebih makan, orang yang enggak butuh makan, enggak pernah, yang mereka butuh makan enggak pernah diundang. Maka kalau kita ingin betul-betul sunnah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, undanglah ketika nikah itu orang yang butuh makan. Kalau orang yang memang kawan kita, undang juga. Tapi meskipun demikian, tetap kita perhatikan hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man lam yajid da'wata faqad asallaha wa rasulah." Siapa yang dia sudah diundang, kemudian dia tidak datang, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarat pertama, kita wajib hadir yang mengundang orang Islam. Yang kedua, kata para ulama, undangan bersifat khusus. Misalnya disebut nama kita, si fulan, itu wajib tuh. Tapi kalau kalimatnya yang kami undang kepada pengurus dan jamaah Masjid Nurul Ikhlas Pasar Sayur, ini berarti kalimat umum. Mungkin pengurus diwakili siapa, nanti jamaah siapa. Berarti ini bersifat umum, tidak bersifat khusus. Berarti kalau tidak datang pun tidak berdosa. Tapi kalau disemut nama kita, diundang mutakin, itu dosa kalau tidak datang itu. Nah jamaah yang dimuliakan, ini nomor 2 di antara syarat wajib. Yang ketiga, kata para ulama, wajib hadir di hari pertama saja. Misalnya diundang, nanti pas akad nikah hadir ya Pak. Lalu setelah itu diundang lagi pas makan nanti yang kedua, walimah. Yang wajib yang pertama, yang kedua hukumnya sunnah. Kalau datang tentu lebih baik. Ini syarat yang wajib ketiga. Kemudian yang keempat, tidak memberatkan, kata para ulama. Ada saudara kita menikah, nikahnya di mana? Di Jakarta. Kondisi minyak naik, sulit, semua orang nggak laku. Toko banyak dikontrakkan, ini segala macam, over kontrak. Tapi yang nikah jauh di sana, kalau memberatkan bagi kita berarti tidak wajib. Tapi kalau memang rasanya ada uang kita, maka kita sebaiknya hadir. Ini syarat yang keempat oleh para ulama disampaikan. Kemudian yang kelima, ini cukup penting. Di antara syarat wajib tadi yang kita wajib hadir, kalau misalnya jamaah tidak ada kemungkaran dalam walimah tersebut, tidak ada kemaksiatan dalam orang ketika merayakan pesta pernikahan anaknya atau dirinya. Kalau ada kemungkaran-kemungkaran di situ, maka tidak dibolehkan hadir. Di antara kemungkaran orang dalam pernikahan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika orang musik-musikan. Musik-musik. Memang musik ini ulama di situ menjelaskan sebagian total memandang haram. Karena dalam beberapa keterangan, tapi ada pula yang merinci. Kalau dia misalnya begini boleh, tidak begini boleh. Itu terserahlah mana yang mau diambil. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cuman dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, nanti di akhir zaman akan ada satu kaum yastahillunal hirra wal harira wal khamra wal ma'azif, yaitu orang akan menghalalkan sutra dan orang akan menghalalkan tua dan orang akan menghalalkan alat musik. Meskipun nanti di situ ulama sebagian mengatakan beda pendapat, sebagian ada yang tidak terima dengan berbeda pendapat itu silahkan saja. Cuman bagi yang memandang bahwa musik pun boleh, misalnya, itu pun dikasihnya ukuran-ukuran. Selama musik tadi tidak mengandung syahwat, selama nyanyi-nyanyi tadi tidak mengandung syahwat. Kalau sekarang bagaimana? Orang nyanyi-nyanyi, musiknya mengandung syahwat, lagunya mengandung syahwat. Lagunya kadang lagu cinta satu malam.
anak SD, anak kecil sudah diajari pula lagu-lagu yang itu cinta-cintaan. Lalu nanti ketika pesta dibuatlah di situnya organ tunggal atau band segala macam, diundanglah perempuan-perempuan tak pakai jilbab, bernyanyi, berjoget di situ, bersolek di situ. Berarti itu kemungkaran, tak boleh diadakan. Maka kalau bapak, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, nanti kalau ada anaknya nikah, jangan lagi ada acara-acara itu, haram hukumnya. Karena itu akan mengundang syahwat. Kita beberapa waktu lalu ada undangan pernikahan, datanglah kita ke Sawah Lunto waktu itu. Ini pengurus juga datang. Ternyata di situ Masya Allah, ada ininya bagus, ada itunya ustadznya bagus, tapi ada pula pentas di situ. Ada penyanyi pakai jubah tapi tidak pakai jilbab, berjoget-joget. Ini hukumnya haram. Ini berarti kalau dibuatnya anaknya walimah, memang walimah dianjurkan Nabi. Bahkan dalam salah satu hadis, aulim walau bisyatin, adakanlah syukuran, adakanlah walimah, rasa syukur kepada Allah bahwa dua anak bernikah. Meskipun satu kambing, adakanlah walimah, kata Nabi SAW. Adakanlah pesta, meskipun tidak ada uang, satu kambing tidak apa-apa. Karena dianjurkan sekali untuk pesta itu, walimah tadi. Kita ingin ada rasa syukur kepada Allah, menyatukan dua insan, dua keluarga, diadakan acara, makan-makan, biar dapat pahala, dapat berkah. Tapi ternyata kita undang pula laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jangan sampai lagi terulang. Beberapa waktu lalu kita dapat juga cerita sama beberapa masyarakat di sekitar tempat kita ini. Itulah saat kami sudah buat peraturan, tak boleh lagi joget-joget dalam nikah-nikah itu. Tak boleh lagi, diundang-undang seperti itu. Tapi alhamdulillah jalan beberapa waktu. Setelah jalan beberapa waktu, habis itu tidak kuat, tidak istiqomah. Kok bisa Pak? Ada orang kaya di situ Zat. Orang kaya ini uangnya berlebih. Lalu diadakannya, tidak sanggup kita melarang. Gara-gara orang kaya ini tadi, akhirnya yang lain-lain pun ngikut. Sekarang balik lagi. Berarti orang kaya ini dapat dosa jariah dia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita mentang-mentang Allah berikan kelebihan, tapi ternyata kita malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Nah, inilah yang kedua kata Nabi SAW, wa idza da'aka fa'jibhu. Kalau dia mengundangmu, maka hadir. Mayoritas ulama mengatakan wajib hadir adalah dalam undangan walimah, dalam undangan pernikahan. Adapun yang lain, maka hukumnya sunnah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.